Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil waqi'ah. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat Allah yang tiada terhitung. Dan saat ini Allah anugerahkan hidayah taufik inayahnya yang menjadikan kita bisa hadir berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah ini bagian daripada taman di antara taman-taman surga. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Kama la yuhibbul amal al-mushtarak la yuhibbul qalbal mushtarak. Al-amalul mushtarak la yaqbaluh wal qalbul mushtarak la yuqbilu alaihi. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang dipersekutukan dengannya, demikian pula Allah tidak menyukai hati yang disekutukan, hati yang terbagi, berbagi. Amal yang disekutukan tidak akan diterima oleh Allah. Sedangkan hati yang disekutukan, ada satu nyatakan bahwa Allah tidak akan melihat amal itu, hati itu. Yang kedua, hati itu tidak menghadap kepada Allah. Jadi hati yang mustarak, hati yang disekutukan, mempersekutukan Allah dengan lainnya di dalam hati, dia sesungguhnya tidak sedang menghadap Allah. Kita bicara amal yang ditolak oleh Allah ini, dan hati yang tidak bisa menghadap kepada Allah. Manakala ada amal yang ditolak oleh Allah, bukan hanya ditolak, yang tidak diterima, lalu tidak ada kegunaannya bagi orang yang melakukan amal itu, bahkan dia mendapatkan siksaan dari amal itu. Ini yang harus dicatat, diingat. Ketika amal itu dipersekutukan dengan Allah, orang melakukan amal karena Allah dan karena lainnya, maka Allah tidak terima, dan bukan hanya tidak diterima, maka amalan itu bisa menjadikan dia disiksa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, perhiasannya, kata Allah, kami sempurnakan, tidak dikurangi sedikit pun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu yang nanti di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Orang beramal bukannya yang didapat pahala,
tapi malah mendapatkan siksa, yakni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kita harus ingat bahwa amal ibadah yang dipersekutukan, yang berbagi dengan selain Allah, maka Allah tidak akan terima, bahkan orang itu akan disiksa. Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha maj'alnahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kata Allah, siapa yang menginginkan kehidupan sekarang, dunia, kata Allah, kami akan segerakan bagi dia. Tapi kami tentukan baginya jahanam, yang dia akan masuk ke neraka jahanam itu dalam keadaan madmuman madhura, tercela dan terusir. Na'udzubillahi min dzalik. Orang melakukan amal kelihatan banyak, tapi ternyata Allah menyatakan amal-amalmu itu tidak aku terima. Kenapa? Karena amalnya mustarok, amalnya disekutukan. Amalnya bukan hanya tertuju kepada Allah, tapi berbagi dengan yang lain. Tidak ikhlas, ikhlas itu murni. Murni itu tidak ada campuran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disebut kemudian dengan amal mustarok ini, amal yang disekutukan ini? Wa'lam annal amal mustarok walladhi yadkhuluhu salasu ilalin. Ammaria au ujbin au tolabi iwadin. Amal yang disekutukan adalah amal yang di dalamnya ada 3 penyakit. Imma, bisa salah satunya riya. Riya itu ingin dipuji oleh orang lain. Apakah sholat, puasa, sedekah, zakat, lebih-lebih haji. Dia melakukan amal karena Allah, tapi di samping itu ingin dipuji oleh orang lain, sehingga terbagi amalannya mustarok. Maka apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Allah nyatakan, firman Allah di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ana aghna syuraka'i minasyirki. Kata Allah, aku adalah zat yang tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikahu. Siapa yang melakukan amal bukan karena aku, tapi ada selain aku, artinya dicampur aku beserta selain aku, kata Allah, aku tinggalkan amal itu dengan syarikatnya. Kalau ada orang yang ingin dipuji di samping karena Allah, niat melakukan amalnya, maka nanti Allah akan serahkan, silahkan kamu minta bagian dari orang yang ingin dipuji itu. Bukankah ketika engkau melakukan amal bukan karena aku, tapi karena ada yang lain? Seolah-olah yang lain ini punya nafi', punya manfaat, padahal Allah lah yang punya nafi' itu. Memberikan manfaat itu hanya Allah, yang lain tidak memberikan manfaat. Sehingga ketika berhala-berhala disembah itu, banyak kisah di Al-Quran, apakah bisa memberikan manfaat mudarat? Sama sekali tidak. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala Namrud, lalu kemudian dikalungkan kapaknya itu kepada berhala yang paling besar. Ketika dipanggil Nabi Ibrahim,
Apa jawab Nabi Ibrahim dituduh menghancurkan berhala? Tanya saja sama berhala yang besar itu. Kan kapaknya ada di sana. Ya bagaimana dia bisa jawab? Lah kenapa yang tidak bisa jawab kamu sembah? Apalagi memberikan manfaat. Kadang manusia ingin dipuji oleh orang lain. Apalagi zaman sekarang IT. Pengennya like gitu. Serba like-likean yang kayak begitu itu. Awas, beda-beda tipis. Ketika kita seolah-olah niatnya untuk kebaikan tapi tercampur. Itu namanya mustarok, tercampur. Lawannya ikhlas. Ikhlas itu murni. Tidak ada campuran. Jadi Allah menyatakan sendiri, aku tidak butuh sekutu. Sehingga siapapun yang menyekutukan aku ketika amal, aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Biarkan dia minta bagian dari sekutunya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang ria, yang ingin dipuji ini. Jangan salah. Orang yang melakukan amal karena orang lain ini butuh validasi, butuh pujian. Akhirnya tidak terasa. Ketika takut celaan orang lain juga, jangan-jangan ketika melakukan amal itu ingin dipuji sehingga khawatir takut dicela. Ketika amal itu baik dan kemudian kita niatnya murni ikhlas, lakukan amal. Tidak usah takut dicela. Aku hanya butuh Engkau ya Allah. Aku dan Kau. Tidak ada dusta di antara aku dan Kau. Begitu murni kita. Karena Allah. Ini bukan ria. Nah kalau ria adalah amal yang kemudian menyekutukan Allah. Sehingga disebut dengan syirik asghar. Hati-hati. Bukannya memunculkan pahala, tapi malah kemudian menimbulkan siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua bisa tasannu. Tasannu itu niatnya karena Allah. Lalu ketika ada manusia dibuat-buat. Ini namanya tasannu. Apalagi seorang menantu baru pas lagi sholat sendirian biasa. Tapi ketika ada mertuanya, waduh bacaannya panjang. Jadi dibuat-buat karena mertua. Itu namanya tasannu. Awalnya dia murni karena Allah. Atau cirinya hati-hati. Kalau di rumah sholatnya ngebut, kalau di masjid kalem. Hati-hati. Takut ada pada kita semua. Kalau di rumah bisa itu kayak di jalan tol, tapi kalau di sini Allah, waduh, di khusyuin. Hati-hati itu tasannu. Karena dilihat oleh orang. Makanya mulai sekarang sholat di rumah dan sholat di sini sama saja. Karena kita sedang menghadap sama saja, yakni Allah yang esa. Aku hanya butuh Engkau yang lihat muraqabah. Allah maha mengawasi. Aku tidak butuh dilihat oleh yang lain. Apa artinya penglihatan orang lain? Tidak punya manfaat. Tidak ada guna bagiku. Maaf, aku cerai. Cinta kepada manusia. Waduh, ditalak ini ya. Jadi cinta sama manusia. Udah talak 3 saja. Cinta sama manusianya. Jadi amal yang mustarok itu bisa jadi ria, syirik asghar, ingin dipuji oleh orang lain, atau tasannu, dibuat-buat. Kalau tidak ada orang, maka tertuju sama Allah. Tapi ketika ujug-ujug ada orang, dia rubah.
Tadinya sholatnya cepat karena ada orang masuk, maka sholatnya jadi lambat. Ini dibuat-buat. Yang ketiga, au ujbin atau ujub. Apa ujub itu? Ru'yatun nafsi wa isnadul amal ilaihi wa ru'yatul maziyah laha ala nas. Melihat diri dan menyandarkan amal itu berasal dari dirinya, dan dia merasa maziyah, memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Orang ujub ini orang yang membanggakan dirinya. Bahayanya dia bisa melakukan amal itu karena kekuatan dirinya, bukan anugerah hidayah dari Allah. Sehingga dia bersandar, dan akhirnya karena tidak ingat Allah akan amalnya itu, bahwa amalnya berasal dari dirinya, maka dia merasa maziyah, memiliki kelebihan ala nas, atas orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Kamu itu jangan merasa sok suci, jangan merasa bersih. Allah lah yang paling tahu siapa di antara orang yang bertakwa. Jangan membusungkan dada, merasa amalnya sudah banyak, lalu dia merasakan lebih daripada orang lain. Allah yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Jangan tertipu dengan lahiriah. Dan nanti Allah akan melihat batinnya, hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hadis yang lain ini tentang riya ingin dipuji itu, hadis yang menurut Syekh Shaleh Munajjid dalam kitabnya Silsilatu A'malil Qulub, beliau bercerita hadis ini ketika diungkapkan oleh Abu Hurairah itu pingsan. Dia tidak akan siuman kecuali disiram dengan air. Hadis apa? Hadis yang berisi ada 3 golongan. Yang pertama nanti akan dipanggang di api neraka. Siapakah itu? Yang pertama dermawan. Dia bersedekah banyak. Ketika dihadapkan kepada Allah, apakah kamu sedekah karenaku? Iya. Dusta kamu. Kamu bersedekah, memberi banyak orang itu agar kamu disebut sebagai dermawan, dan orang-orang sudah menyebutmu dermawan. Dilempar ke neraka orang itu. Yang kedua, qori atau alim, baca Al-Quran, atau orang yang mengajarkan ilmu. Ketika ditanya oleh Allah, saya melakukan ini semata-mata karenamu. Dusta kamu. Kamu ingin disebut qori, kamu ingin disebut ustadz, orang-orang sudah menyebut kamu. Dilempar ke neraka. Yang terakhir, orang yang berperang di jalan Allah, jihad. Ketika dihadapkan pada Allah, untuk apa kamu jihad? Untukmu ya Allah. Dusta kamu. Kamu melakukan jihad itu agar kamu disebut pahlawan, dan orang-orang sudah menyebut kamu pahlawan. Tiga-tiganya itu dilempar ke neraka, dan yang dilempar ke neraka ini adalah orang yang melakukan amal-amal yang besar. Dermawan, qori pembaca Al-Quran, alim, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang jihad di jalan Allah. Amalnya amal besar, tapi ternyata di sisi Allah sama sekali tidak ada. Haba'am mansuro, seperti debu yang berterbangan. Ini menjadi pengingat kita agar terus memurnikan niat kita ketika melakukan amal, ikhlas,
Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Allah tidak pernah perintahkan kecuali Allah perintahkan kita itu agar ikhlas, mengabdi beribadah kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Tertuju amalan itu untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang ujub itu, salasun muhlikat, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsih. Ada 3 muhlikat yang akan menghancurkan manusia. Yang pertama kekikiran yang ditaati, yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan, yang ketiga i'jabul mar'i binafsih, takjubnya orang dengan dirinya sendiri. Menepuk dada bahwa saya melakukan amal itu karena kemampuanku, aku. Inilah diri yang rendah yang harus dikendalikan. Karena khawatir nanti ini orang haji, akunya kuat, nanti dia terpental. Karena rumah Allah, rumah semua umat manusia, tidak ada kesombongan. Aku itu tidak ada, yang ada adalah kita, kami. Semua sama memakai pakaian yang nanti kita akan pakai pada saat kematian, yakni pakai kain kafan, kain putih, murni, simbol daripada kesucian. Jangan kotori dengan kesombongan, jangan kotori dengan ego, dengan aku. Ini betapa orang haji simbol daripada pakaian ihram itu. Yang selama ini orang lebih banyak manasiknya, jadi muter-muternya pakaiannya, tapi tidak ada kedalamannya, makna rohaninya daripada ibadah haji itu. Per poin-poinnya. Kenapa? Karena ibadah haji adalah ibadah yang dia tidak ada pahalanya kecuali surga. Haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali balasannya adalah surga. Ini bagi yang benar, niatnya karena Allah. Dan yang karena Allah itu insya Allah di sananya kemudian dia melakukan itu. Bagaimana pensucian jiwa, pensucian kolbu hatinya, sehingga kotoran terkikis dia. Maka pulang dia nepati janji di sini. Allah jadi pusatnya. Pengakuan dia akan kelemahan dirinya di hadapan Allah sehingga tidak muncul sombong apalagi ujub. Dan dia selalu meninggalkan godaan-godaan setan. Di Indonesia juga karena setan ada di mana-mana, bukan hanya di Mekah, sehingga balang jumroh itu harus setiap saat kita melempar setan. Sehingga disebut haji mabrur itu barro, menepati janji setelah mereka menunaikan ibadah haji di Mekah, tepati janji itu ketika pulang ke Indonesia. Tepati itu. Muter selama ini Allah jadi pusatnya, tepati. Kemanapun kamu bekerja melakukan amal semata-mata karena Allah. Berangkat dari kesucian, jangan sampai terkotori dengan hal-hal yang haram, harta yang haram, sofa, marwah. Lalu nanti kemudian di padang Arafah, makrifat kita kenal. Mengenal diri kita, mengenal Allah, sehingga kita man arafa qalba arafa nafsah wa man arafa nafsah faqad arafa rabbah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Siapa yang kenal hatinya maka dia kenal dirinya, siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Karena diri kita ini adalah ruhani itu. Tapi banyak orang yang tidak mengenal rohaninya, berarti dia tidak mengenal dirinya sendiri. Bagaimana dia akan kenal dengan Tuhan?
Yang merasakan derita bahagia itu jiwa kita, rohani kita, bukan fisik kita. Karena fisik tanpa roh itu seperti patung. Itu patung Bima, Cirebon, besar, ngejogrok begitu itu. Patung dia tidak ada ruhnya. Begitu juga jasad fisik itu intinya adalah ruh yang bersifat spiritual itu. Sehingga yang merasakan itu adalah wa nafsi wa ma sawwaha falhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan kesempurnaannya Allah ilhamkan fujur, keburukan, takwa dan ketakwaan, maka sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwanya. Jiwa itu yang merasakan bahagia ketika disucikan. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi celaka orang yang mengotori jiwanya, yang merasakan pedih derita ketika kotor itu adalah jiwa kita. Makanya jangan salah menjerit. Wujud ceritanya adalah hidup ini seolah-olah hampa, tidak tahu arah. Jelas kalau hati, kalau kemudian amal itu bukan karena Allah, maka berarti ini amal tidak tertuju pada arah yang jelas. Ini bisa tertipu. Amal yang mustarok ini. Karena itu kita harus hati-hati untuk menghindari amal yang mustarok itu. Jangan sampai ria, tasonnuk dibuat-buat, atau ujub. Ada yang menyatakan ulama, la tuzakku anfusakum la ta'taqidu annaha barah. Jangan sok suci kamu, ini diyakini, diartikan jangan kamu mengitikadkan bahwa dirimu itu baik. Jangan menganggap diri baik. Siapapun yang menganggap dirinya baik, berarti nanti menganggap orang lain kurang baik daripada dirinya sendiri. Anggap saja saya ini kurang baik. Jadi orang yang membelum terus, saya belum baik. Tapi ketika menyatakan baik, itulah tafsir makna diantaranya la tuzakku anfusakum, ayat Al-Quran. Jangan sok suci tadi, merasa dirinya bersih, merasa dirinya baik daripada orang lain. Wal mu'jib a'ma an afati nafsih wa amalih. Orang yang ujub itu buta dari penyakit yang akan menggerogoti dirinya dan amalnya itu. Ujub itu. Awasin. Karena orang bersandar sama amal, bukan bersandar sama Allah. Karena itu di dalam kitab hikam ini yang pertama, jangan bergantung sama amal, tapi gantunglah sama Allah, yang Allah itu memberikan hidayah yang menjadikan kita bisa melakukan amal. Hebat Bapak ini, alhamdulillah. Ingat kita, saya bisa ke masjid, bisa ngaji. Allah yang ngasih hidayah. Kalau tanpa hidayah, saya tidak ada di masjid, tidak tahu ada di mana saya. Terima kasih ya. Sehingga ketika pujian itu kita kembalikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian, iya dong siapa dulu saya, wah ini bahaya. Siapa dulu aku ini, bisa bahaya yang kayak begitu. Wa ammal qalbul mustarak fahuwa alladhi yadkhuluhu hubbud dunya. Sementara hati yang berserikat, hati yang disekutukan, hati yang berbagi adalah hati yang dimasuki oleh cinta dunia. Dunia lagi ya. Emang dunia ini mempesona, sehingga banyak orang tergelincir karena dunia. Apakah Allah ciptakan dunia untuk membuat manusia tergelincir? Tidak.
Orang tergelincir karena dunia, orang juga mulia karena membawa dunia ini. Ke akhirat nanti ke surganya Allah. Nah, hati berbagi, hati yang disekutukan adalah hati yang di dalamnya ada cinta dunia. Sudah, kalau cinta dunia ada pada hati manusia, sudah. Namanya hati yang seperti ini adalah hati yang tidak tahu arah yang dituju. Ibarat GPS. Kalau salah yang dituju, maka jalan yang dilalui, jalan yang kemudian nanti dia akan temui itu pasti selalu tersesat. Kalau GPS-nya salah, kembalikan kemudimu itu hanya kepada Allah. Jangan kemana-mana. Jangan karena dunia ini diciptakan oleh Allah. Tidak bisa memberikan manfaat. Dunia ini, harta, jabatan, bukan kita yang diduduki oleh harta, bukan kita yang diduduki dengan jabatan. Karena orang terpesona, cirinya apa? Mana setiap hari yang selalu diingat oleh kita. Kalau lebih banyak ingat sesuatu, berarti kita cinta terhadap sesuatu hati kitanya. Hatinya berbagi ke sana. Allah itu tidak suka itu. Karena hati yang begitu, bagaimana dia menghadap kepada Allah? Wong hatinya dipenuhi dengan cinta dunia. Sampai sholat pun kemudian hatinya tidak bisa menghadap Allah. Susah sekali untuk bisa menghadap Allah. Fisiknya menghadap Allah, tapi hatinya. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, kepada dunia. Hati itu tidak ada dua cinta, kan itu nggak boleh syirik cinta itu. Ada istilah baru syirik cinta. Hati itu tidak bisa diduakan. Karena memang Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah membuat dalam satu rongga itu dua hati, itu enggak ada. Hanya satu hati. Jadi kalau cinta kepada Allah yang paling tinggi, maka yang lainnya disinari karena cinta Allah. Tapi kalau cinta karena dunia, maka berarti cinta kepada Allah di bawahnya. Orang tidak pernah akan merasakan manis. Karena kata Rasul salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 ciri. Kalau orang punya 3 itu, maka di dalam hatinya akan terasa manisnya iman. Apa di antaranya? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Aku hanya cinta Allah, lalu cinta Rasul, dan semuanya adalah didasarkan cinta sama Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu. Aku mencintai orang-orang yang kau cintai. Aku cinta terhadap amalan yang mendekatkan ke aku, mendekatkanku cintamu. Jadi selalu cinta Allah yang diinginkan kita. Kita minta sama Allah, anugerahkan kita hanya cinta pada Allah, cinta orang-orang yang dicintai oleh Allah, cinta yang dicintai Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, cinta para wali, para orang-orang soleh. Karena mereka lah yang dicintai oleh cinta pada amalan yang menjadikan Allah cinta. Apa nih amalan yang dicintai oleh Allah? Aku lakukan. Saya lakukan. Allah cinta, kita melakukan amal meskipun sedikit, ikhlas, saya lakukan.
itu wujud cinta, mahabbah. Kata Imam Al-Ghazali, setelah mahabbah nanti baru ridho. Ridho itu buahnya dari mahabbah. Karena cintanya maka dia selalu merasa puas apapun yang datang pada dirinya. Karena sudah cinta. Ini pengganti hubud dunia. Sementara hati yang mustarok itu adalah cinta dunia. Cinta popularitas, cinta keistimewaan, cinta jabatan, awas diselimuti di hati, seolah-olah bahwa saya mau mengemban amanah jabatan nih. Tidak tahunya dia ingin diistimewakan dengan menjabat itu. Awas. Ini sudah muncul di hikmah-hikmah yang lalu, betapa Syekh Ibnu Athaillah kalau cinta dunia sehingga orang mencari kemuliaan dengan dunia, maka kemuliaan itu adalah kemuliaan yafna, kemuliaan yang sirna. Wala tasta'izzanna bi'izzi yafna. Jangan sampai kamu memakai kemuliaan yang akan sirna itu. Carilah kemuliaan itu yang abadi. Walillahil izzatu jami'a, milik Allah semuanya kemuliaan itu. Sehingga kita kalau ingin mulia abadi, maka kita mulia dengan Allah. Jangan dengan harta, dengan jabatan, dengan rumah, dengan mobil, dengan motor, dengan anak. Cuma anaknya sudah menjadi pegawai, sudah menjadi apa gitu. Kenapa? Karena semua ini akan hilang. Yazulu bizawaliha. Maka kemuliaanmu akan hilang dengan hilang-hilangnya semua itu. Orang yang merasa mulia dengan hartanya karena cinta dunianya, maka ketika hartanya hilang, dia yang paling menjerit. Waktu punya harta sih luar biasa ya. Waduh, di depan orang. Ketika bangkrut miskin, jangan-jangan dia nyumput di rumah terus itu. Tidak mau ketemu dengan orang. Karena kemuliaannya digantung dengan harta. Harta itu datang dan pergi, transitori. Inilah hakikat daripada dunia. Datang dan pergi, mampir saja. Begitu juga jabatan. Banyak orang yang merasa mulia dengan jabatan. Itu hubud dunia. Cinta dunia. Orang seperti ini sindrom kekuasaan. Cek orang yang seperti ini, turun tidak jabat, langsung turun kilogram badannya itu. Dan itu sudah saya ungkap waktu khutbah pertama-tama di YIN. Karena ada kasus orang yang turun dari jabatan, kilogram badannya juga turun. Waduh, stres itu. Sampai segitunya. Karena dia gantung sama jabatan. Jabatan itu ada waktunya pensiun. Makanya orang yang malu-malu ketika turun dari jabatan, jangan-jangan pada waktu menjabat kemuliaannya digantungkan sama jabatan. Ketika jabatan hilang, maka dia merasa tidak mulia lagi. Tapi kalau kita mulia dengan Allah, Sang pemilik kemuliaan, Aziz, maka kita akan abadi mulianya sampai di surganya Allah nanti. Ada harta, tidak ada harta, yang kita ingat Allah. Sehingga ketika tidak ada harta tetap merasa mulia dengan Allah. Bukan merasa dihinakan ketika tidak ada harta. Dengan jabatan, ketika menjabat dan tidak menjabat tetap kemuliaan tidak hilang. Orang yang seperti ini yang teguh, yang karena memang tidak cinta dunia. Awas ya, cinta dunia itu cinta yang menjadikan orang lalai mengingat Allah. Itu disebut cinta dunia.
Tapi kalau cinta yang menjadikan orang ini datang kepada Allah, itu bukan cinta dunia. Dia cinta akhirat. Bawa harta itu seperti Abdurrahman bin Auf. Bawa jabatan itu seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, raja. Tapi beliau termasuk golongan orang-orang yang betul-betul soleh. Orang-orang yang kembali kepada Allah awam. Nabi Sulaiman raja di raja. Nabi Daud, silahkan bawa jabatan itu. Nah, orang yang membawa ke Allah jelas berarti hatinya menghadap Allah. Tapi kalau hatinya berserikat dengan cinta dunia, hatinya tidak pernah akan menghadap Allah. Yang dihadapi adalah dunia. Baik, kita cek keharian kita. Lebih banyak buka Instagram, Twitter, atau lebih banyak buka Al-Quran? Ayo. Kita muhasabah. Untuk diri sendiri masing-masing, kita tidak nuduh orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisab diri kita. Sebelum nanti, ketika dihisab kita tidak akan bisa memperbaiki diri. Lebih baik hisab di sini jujur, menyatakan kekurangan di sini, perbaiki. Bismillah, minta tolong sama Allah. Mumpung ada kesempatan. Kalau di akhirat hisabnya sudah tidak ada kesempatan lagi. Karena di sana yaumul jaza, hari pembalasan, bukan hari amal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hati yang berbagi, hati yang kemasukan cinta dunia, au hubbul khususiyah, ya, atau cinta diistimewakan, minta diistimewakan oleh orang lain. Kulluha qadihatun fil ikhlas, semuanya itu menodai keikhlasan. Muhrijatun min darajati tauhid al-khas, ini keluar dari derajat tauhid yang murni, derajat tauhid yang khusus kita. Jadi, cuma ada orang yang kalau pengen surga menurut tasawuf katanya itu juga tercampur katanya. Tapi ada yang menyatakan itu ikhlasnya khawas itu ya. Nanti khawasul khawas itu ikhlasnya tidak ingin apa-apa kecuali hanya Allah. Kalau ikhlasnya orang awam, kenapa rajin sholat tahajud? Ya rajin karena Allah. Tapi mudah-mudahan rizkinya saya lancar. Gitu. Jadi ada begitunya katanya. Itu ikhlasnya orang awam, tapi masih disebut ikhlas. Nah, ikhlasnya khawas, ini di dalam kitab ini ada, dia ingin bagian ukhrawi. Ikhlas betul karena Allah dan mintanya sama Allah, tapi minta bagian ruhani. Mudah-mudahan dengan ini saya mendapatkan bidadari nomor 1 misalnya. Aduh. Berarti karena ada bidadari ini, ya, terbagi bukan karena Allah. Nanti ada ikhlasul khawas. Ikhlasnya orang yang istimewa. Dia melakukan semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi atau ukhrawi. Tapi awas ya, jangan salah tafsir bahwa minta surga pun ini masuk ikhlas di sini. Khawatir nanti orang nggak mau ngaji. Wah, kalau begitu nggak usah ngaji nih. Mau pengen surga aja tidak disebut dengan ikhlas. Masuknya ikhlas. Lah kita minta kepada yang memiliki surga. Sudah kita tujukan saja sama Allah. Pasti Allah kasih. Ketika kita betul-betul hatinya menghadap Allah, tidak ada syirik cinta, maka kemudian kita akan sampai kepada Allah. Dan Allah akan berikan apapun.
yang kita sukai. Jadi jangan cinta pada yang lainnya, tapi cintanya Allah. Nanti Allah kasih gitu ya. Sebab khawatir kalau cinta yang lainnya nanti nggak mau ketemu Allah, lagi asik-asik sama bidadari gitu. Lagi apa ini, waduh. Jadi lupa sama pemilik surganya, yakni Allah. Kita harus ingat itu ya. Jadi kita latih, kalau perlu kita naik ya derajat tauhid kita semata-mata Allah. Karena pasti Allah yang maha baik akan memberikan segala halnya pada orang yang hatinya betul-betul tertuju padanya. Kepada siapa lagi kenikmatan akhirat itu diberikan? Kecuali kepada kita. Maka tujukan saja hatinya. Jangan ada syirik cinta. Karena kalau syirik cinta, bagaimana ini mau nyampe kepada Allah? Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hikmah yang kita kaji pelan-pelan sambil kita hayati. Maknanya Syekh Ibnu Athaillah menginginkan agar kita tidak punya amal yang bersekutu dan hati yang bersekutu. Yang dua-duanya ini masuk ke dalam cinta. Jadi jangan pernah syirik cinta, karena selamanya tidak pernah akan nyampe kepada Allah. Murnikan amal kita, hati kita murnikan, cinta kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita mencintai Allah? Terapi ini Imam Al-Ghazali menyatakan, yang pertama, tidak ada di dunia ini orang yang tidak cinta pada dirinya sendiri. Semuanya cinta. Siapapun yang mencintai dirinya sendiri, maka dirinya tidak ingin rusak, tidak ingin hancur. Manakala diri kita tidak ingin hancur, tidak ingin rusak, cintailah Allah. Maka diri kita tidak akan hancur. Sehingga mencintai Allah itu lebih utama. Yang kedua, mengapa Allah harus kita cintai? Tauhid kita. Kata Imam Al-Ghazali, nafsu itu tertarik pada orang yang berbuat baik padanya. Betul kan? Coba kalau ada yang ngasih duren terus itu, tertarik enggak? Tertarik hatinya. Jiwanya tertarik gitu. Majbulah, tertarik. Nah, manakala manusia suka terhadap orang yang berbuat baik padanya, manusia berbuat baik itu tidak lepas daripada salah satu motivasinya. Ini lagi baik beneran. Pertama, orang berbuat baik itu karena ingin dibaiki sama orang yang dibaikinya itu. Yang kedua, minta pahala dari Allah. Atau dua-duanya yang dia inginkan. Kenapa orang baik? Agar saya dapat pahala. Kenapa saya baik? Agar dia baik sama saya. Atau agar dapat pujian. Jadi tidak lepas daripada ada kepentingan. Manusia cinta sama orang yang berbuat baik pada orangnya atau pada perilaku kebaikannya? Pada kebaikannya. Terbukti ketika orang baik itu berbuat jahat terhadap dirinya, maka dia tidak cinta lagi. Sekarang kita tanya muhasabah. Siapakah yang berbuat baik kepada kita tanpa ada kepentingan sedikit pun? Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali, ahli filsafat yang kemudian masuk tasawuf. Allah baik itu tidak ada kepentingan sama sekali. Semata-mata demi kita. Nggak ada kepentingan.
Sehingga kebaikan Allah pada orang yang durjana tetap dikasih rizki. Jadi kalau orang tidak mencintai Allah itu salah katanya. Karena alasannya logis rasional. Mengapa Allah harus dicintai? Kita aja berat ketika banyak orang yang ngasih tiap hari. Hari ini ngasih makanan, besok ngasih makanan. Sebulan saja kita sudah, waduh, manusia bisa kalau nggak ngaji tasawuf bisa menjadi hambanya, budaknya itu. Kenapa? Tiap hari dikirim terus. Waduh, bisa menjadi budak orang itu. Ini baru sebulan. Allah setiap saat ngurus kita itu. Kalau tidak ada Allah pada diri kita saat ini, maka kita mati. Allah lah yang mendegupkan jantung kita sehingga kita masih bisa bernafas. Kalau tanpa Allah dunia ini kiamat. Tidak ada yang ngurus. Allah bukan hanya mencipta ijad, tapi juga imdad, mengurus. Bukan seperti tukang jam yang membuat jam kemudian sudah. Tapi Allah ciptakan, lalu Allah bantu imdad, urus setiap saatnya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah itu sibuk mengabulkan, menjawab orang-orang yang berdoa padanya. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Ini alasan kita harus mencintai Allah. Kemudian yang ketiga, kita itu cinta kepada keindahan. Hal-hal yang indah itu cinta. Ada tanaman indah, cinta kita. Dialah Allah yang maha indah. Jadi seharusnya kita lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan keindahan itu. Semua yang disebut indah itu sumbernya dari Allah yang maha indah. Inilah diantaranya kenapa kita harus mencintai Allah. Agar cinta kita murni, ikhlas kepada Allah, tidak ada syirik cinta. Insya Allah kalau hati kita murni, maka kita akan sampai kepada Allah. Hidup pun tenang, karena GPS-nya benar. Tidak tersesat, tidak salah jalur, arahnya benar. Sehingga hidupnya tenang. Tapi kalau syirik cinta, maka hatinya tidak tahu arah, menjadikan dia gagal fokus, yang akhirnya hidupnya terasa hampa terus tidak tenang. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah bimbing kita agar terhindar dari amal yang disekutukan dan hati yang disekutukan, dan menjadikan kita, amal-amal kita ini diterima, dan hati kita betul-betul hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.